Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Dan semoga aktivitas di hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah berada di Loh Jinawi Farm, yaitu kebun durian yang beralamat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Dan mudah-mudahan teman-teman yang selalu mengikuti kegiatan saya, baik yang di sekitar rumah ataupun yang di kebun Loh Jinawi Farm, mudah-mudahan tidak bosan. Dan saya akan selalu berusaha untuk selalu berbagi tentang proses perawatan durian, baik yang masih dalam masa-masa pertumbuhan atau masa vegetatif, ataupun yang masuki masa pembuahan, yaitu masa generatif. Dan hari ini kita akan coba berbagi seputar tentang ukuran bibit yang sebenarnya yang ideal atau yang cocok untuk ditanam. Apakah ukuran polybag, planter bag, ataupun yang ukuran dongkelan. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas seputar tentang jenis varietasnya, dan hari ini kita coba akan berbagi tentang tips seputar ukuran bibit ketika mau menanam durian. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih baru untuk mau menanam durian atau baru pertama kali, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Nah, ini kalau menurut saya jadi pertimbangan saya mengapa harus saya bagikan, karena tidak sedikit juga mungkin yang mengalami lah. Ada beberapa hal mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketika kontur tanah pada lokasi itu seperti apa. Nah, jadi paling tidak bisa menyesuaikan dengan bibit yang ditanam. Ya, seperti halnya saya lihat di Loh Jinawi Farm ini, untuk bibit yang ditanam baru tanam sekitar 5-6 bulan ini sepertinya memang mirip dengan punya saya. Jadi ukuran awal tanam itu sekitar hampir 1 jempol tangan saya lah, kurang lebih. Dan menurut saya ketika untuk jenis ataupun lokasinya terasiring seperti ini, memang idealnya ukuran polybag, karena biasanya ketika kondisi lahan yang terasiring seperti ini, ketika terjadi angin cukup kencang juga sangat rentan pada bibit durian yang kita tanam. Nanti akan kita lihat contohnya. Mungkin berbeda halnya ketika kontur tanahnya lebih datar lah. Kalau lebih datar, insya Allah untuk bibit dongkelan itu akan lebih aman. Karena kemarin beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu ini pernah kejadian. Nah, kita akan lihat salah satunya bibit yang dongkelan. Nah, ini contohnya. Ini bibit dongkelan, memang sudah terlihat besar lah ya. Bahkan untuk batang pokoknya saja sudah lebih dari punya saya yang ukuran 1,5 tahun. Dan ini usianya masih sekitar 5-6 bulan. Tingginya sudah sampai hampir 3 meteran kayaknya ini. Jadi ketika menanam yang bibit dongkelan, memang ketika perakaran sudah lebih tepatnya sudah benar-benar sudah mapan lah istilahnya, jadi pertumbuhan akan ngebut. Cuman resikonya adalah ketika angin kencang, karena dia baru masih sekitar usia 5-6 bulan, resikonya batangnya bisa mereng lah, kalau saya sebutnya seperti itu. Kita lihat yang musangking.
Bawor. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang akan menanam durian untuk daerahnya ataupun lokasinya yang seperti seperti Loh Jinawi Farm ini. Jadi untuk kontur tanahnya lebih ke terasiring, bukan tanah datar. Nah, ini sampai diikat untuk musangkingnya. Ini contoh bibit dongkelan. Tetapi kalau ini usianya mungkin sudah 1 tahun, insya Allah sudah aman. Tapi karena berhubung ini usianya masih sekitar 5-6 bulan, otomatis perakarannya belum kuat lah. Karena belum lebar, karena masih baru istilahnya. Nah, berbeda halnya mungkin nanti ketika dengan bibit-bibit yang ukuran polybag inilah. Nah, insya Allah ketika nanti 1 tahun ibaratnya dia udah lebih kuat lagi. Dan di saat sekarang usianya masih sekitar 5-6 bulan, insya Allah masih aman walaupun angin kencang juga. Kalau itu yang musangking yang di tepi, bagian tepinya. Dan ini juga sedang ada Mas Trikun dan Mas Angga sedang membungkus buah jambu kristalnya. Nah, jadi itu tadi. Nah, kemudian kalau dari bibit yang mungkin polybag juga harganya juga bisa lebih murah lah. Berbeda halnya dengan bibit yang dongkelan ataupun planter bag. Nah, paling tidak menyesuaikan juga dengan biaya lah. Kalau memang biayanya bisa mencukupi untuk membeli bibit yang dongkelan atau planter bag, tidak ada salahnya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, sesuaikan dengan kondisi lokasi, karena mudah-mudahan durian yang ditanam bisa lebih kedepannya lebih maksimal lagi. Dia musangkingnya baru 5 bulan 6 bulan, tapi batang pokoknya sudah besar. Nah, jadi kalau untuk bibit dongkelan ketika usia 1 tahun atau sekitar 2 tahun untuk pohonnya sudah besar, jangan sampai heran karena bibit dari awalnya juga sudah ukurannya sudah besar. Nah, itu tadi sedikit dari saya, mudah-mudahan buat teman-teman yang berencana akan menanam durian bisa lebih mudah untuk memilihnya, baik itu bibit polybag ataupun planter bag dan juga dongkelan. Karena pada dasarnya mau bibit apapun itu menurut saya hasilnya insya Allah akan sama lah. Tinggal bagaimana proses perawatan ke depannya. Dan insya Allah ke depan kita akan selalu berbagi seputar perawatan durian, baik yang masih dalam tahap vegetatif atau pertumbuhan, dan juga saat yang sekarang masih dalam proses program generatif atau pembuahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.